Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua? Jumpa lagi dengan channel Sedikit Horor, di mana di sini saya akan mengisahkan pengalaman saya saat saya bertemu, berteman dan bersahabat dengan teman-teman saya yang real di mata saya, tapi mungkin tidak real di mata teman-teman semuanya. Tapi saya menganggapnya dia sangat real, maka saya sebut dia teman atau sahabat-sahabat saya gaib. Oke teman-teman semuanya, seperti janji saya kemarin, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang teman-teman gaib anak-anak saya. Jadi awal mula ceritanya seperti teman-teman, saat itu saya punya ide pindah rumah, ya kan, dengan tujuan untuk mendekati tempat kerja. Tapi saat itu anak saya yang pertama itu masih usia sekitar 5 tahunan. Jadi anak saya yang kedua itu 2 tahunan lebih lah. Jadi masih ngomongnya masih belum banyak gitu. Pembenaran katanya masih belum banyak. Jadi saya dapat rumah, ya kan, itu harganya agak miring karena masih kondisinya masih rumah asli. Yang saya tertariknya itu karena dia punya luas tanah itu agak besar untuk ukuran perkotaannya. Jadi dia luas tanahnya itu sekitar 200 meter persegi. Jadi rumahnya itu masih asli. Jadi rumah tersebut itu sebelah kiri rumah itu ada space kosong 6 kali 10 ya, 6 kali 10, karena kan 200 meter persegi teman-teman, jadi totalnya itu 20 kali 10, jadi sisa sebelah kanan itu ada 6 kali 10, dan sebelah kiri ada 6 kali 10, sebelah kanan ada 2 kali 10. Gini sebelah kanan itu ada jalan ke samping ya teman-teman. Jadi di samping kanan itu udah ada tembok tinggi sama tetangga saya yang sebelah kanan itu, katanya dia seorang pejabat. Terus belakang rumah juga ada tembok tinggi, jadi udah sebagian kanan sama belakang itu udah tertutup sama tembok ya. Terus yang sebelah kiri itu yang punya itu orang kita Chinese, dia juga udah tertembok sebagian, cuman di bagian depan sekitar 4 meteran ya, itu dia buat kandang ayam berbatasan dengan tanah saya yang kosong. Jadi tanah saya yang kosong itu karena sudah lama rumah ini kosong, yang mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahunan, itu rumputnya udah tinggi-tinggi teman-teman, rumputnya udah tinggi-tinggi, dan di depannya itu ada pohon mangga yang tinggi, terus ada pohon jambu buah, terus dekat ruang tamu itu ada pohon mangga juga yang tinggi. Jadi waktu itu saya harus membersihkan semua rumput yang tinggi-tinggi itu, sama untuk pohon yang mangga dan jambu yang tinggi-tinggi itu saya potong semua teman-teman, atasnya biar nggak terlalu tinggi gitu kan. Tidak saya tebang semuanya, tapi tetap saya biarin karena buahnya udah lebat tuh, sayang kan. Jadi saya yang tingginya saya potong, jadi mereka masih tetap besar gitu, masih tetap rimbun, tapi atasnya saya potong. Terus rumahnya ini kan warnanya udah nggak berbentuk lagi, udah hancur gitu, warnanya udah pada mengelupas gitu catnya, sama temboknya banyak yang crack teman-teman. Jadi saya perbaikin warna temboknya sama memperbaikin yang crack. Terus yang sebelah kanan itu karena udah terbatas teman-teman, tadi tembok belakang sama samping kanan itu saya bikin atap. Jadi yang sebelah kanan itu nggak saya bikin tuh samping lagi, saya tutup, saya bikin atap.
untuk gudang. Dan depannya otomatis tertutupnya itu saya buat garasi mobil. Jadi ada space yang luas itu karena saya merasa anak saya kecil-kecil ya. Jadi mereka bisa ada tempat bermain yang luas gitu. Jadi kalau saya sama istri saya kerja, jadi yang jaga anak saya bisa ajak main di samping halaman rumah gitu. Itu yang sebelah depan teman-teman ya, itu kan bangunannya agak ke depan sedikit ya, walaupun dia sisanya kan 4 meter di depan ya, tapi yang samping dekat kamar depan itu, dekat kamar yang samping itu dia agak menjorok ke dalam. Jadi teman-teman, saya tidak terlalu banyak melakukan perombakan ya dari rumah aslinya. Saya cuma menambahkan atap di samping kanan saya itu untuk gudang, ya kan? Karena kan saya pikir di kanan saya kan udah full tertembok sama belakang, jadi saya cuma tambah atap untuk tambah gudang. Terus saya tutup depannya, jadi ruang sampingnya itu yang biasanya untuk keluar, jadi berubah jadi pintu ke gudang. Dan depannya itu saya tutup, ini kan satu sederet dengan bangunan rumah. Saya atap depannya untuk garasi mobil. Yang belakang saya tutup sebagian teman-teman, itu sebagian supaya untuk saya bisa untuk parkir motor ya. Jadi saya bisa antara mobil dan motor. Tujuannya supaya lebih gampang aja pengontrolan teman-teman. Karena kalau ya sebenarnya sih aman sih ya, karena di lingkungan situ tuh security-nya 24 jam ya. Cuman ya namanya kita kadang nggak full di rumah ya, cuman yang jaga anak-anak sama anak di rumah, jadi supaya nampak lebih nyaman ya. Kalau kadang motor itu kan sesuatu yang mudah diambil orang ya, jadi makanya kalau terletak di luar itu aja kan kelihatannya membuat orang tuh berpikiran tuh tidak bagus ya, nggak jadi jahat karena melihat sesuatu yang gampang diambil. Sebenarnya tujuannya itu aja. Terus yang di bagian samping itu, yang bagian belakang teman-teman, yang space yang samping itu kan cuman kosong aja, rumput gitu aja ya. Saya tanami rumput-rumput yang kecil supaya anak-anak bisa main di situ. Yang belakang, sudut belakang itu saya bikin kolam ikan. Di kolam ikan itu saya cuman pelihara waktu itu saya pelihara lele, tapi ternyata nggak berhasil teman-teman. Ternyata saya beli bibit 100, saya masukin di situ, ternyata habis semuanya, tinggal beberapa ekor aja yang sampai besar. Jadi akhirnya untuk amannya saya akhirnya pelihara ikan mujair. Kalau mujair itu kan dia tahan ya, nggak kita rawat pun dia bisa berkembang biak dengan sendirinya, dan makanannya nggak begitu ribet. Jadi disinilah awal mulanya cerita ya teman-teman, tentang saya mengenal teman-teman goib anak-anak saya. Awalnya begini teman-teman, sejak pindah di rumah tersebut, anak saya yang kecil itu punya kebiasaan yang agak aneh. Agak anehnya begini teman-teman, setiap jam 2 malam ya kan, anak saya itu terbangun. Ini terbangun teman-teman. Waktu terbangun itu dia selalu mengajak saya ke gudang. Jadi di samping gudang kan tadi saya cerita ada pintu samping menuju gudang ya. Sebelum menyampai pintu samping itu saya ada taruh tempat beras ya. Kalau dulu ada tempat beras yang kosmos ya.
itu yang bisa dipencet itu. Ya, anak saya yang kecil itu punya kebiasaan itu setiap jam 2 malam itu, entah apa pasal dia selalu membangunkan saya untuk menemani dia main beras. Jadi dia ajak saya ke tempat penyimpanan beras itu, dia ambil 2 mangkok, ya kan? Saya suruh ambilkan beras 1 mangkok, yang 1 mangkok kosong, dia duduk di bawah kosmos itu, dia main beras, teman-teman. Jadi beras itu dipindah ke 1 mangkok yang kosong itu sambil dia bercerita sendiri gitu. Karena saya kan kerjanya pagi, teman-teman, saya kerjanya pagi, orang rumah juga kerja pagi, jadi saya hanya mengawankan dia itu sambil terngantuk-ngantuk begitu kan. Karena kan jam-jam itu kan jam masih mengantuk sekali gitu. Jadi karena supaya dia tidak merewel atau menangis, ya kan, tambah kita nggak bisa tidur, jadi supaya anak saya itu nggak rewel, jadi saya harus mengikuti apa mau dia, teman-teman. Ya walaupun terngantuk-ngantuk ya, sangat ngantuk sekali ya, jam 2 itu jam lelapnya tidur, tapi kalau supaya dia nggak rewel, ya kan, saya temani dia main beras. Nah, kan dia itu bahasanya masih belum banyak, teman-teman, kosakatanya tak usia itu ya, belum terlalu banyak ya. Jadi dia itu cerita nah gitu, dia cerita sendiri. Saya memperhatikan tuh hanya memperhatikan dari sambil duduk gitu ya, duduk di kursi, saya memperhatikan dia sambil terngantuk-ngantuk gitu. Jadi saya nggak kisah dengan apa yang dilakukan gitu, yang penting dia diam gitu kan. Itu lama dia main, teman-teman, lama dia main, sekitar mungkin setengah jaman atau kadang sampai 1 jam, sampai dia puas lah dia main tuh. Itu baru dia selesai. Habis selesai itu ditaruhnya mainan dia itu, dia bilang sama saya minta susu, ya kan. Habis itu saya bikinkan susu, ya kan, dia minum susu baru kembali tempat tidur. Itu, teman-teman, itu seminggu itu biasanya seminggu itu 3-4 kali dia selalu bangun jam 2. Saya nggak tahu apa pasalnya, saya nggak pernah terpikir jauh apa yang dilakukan ya. Saya cuma berpikir, yang penting anak tersebut diam gitu kan, nggak rewel, itu aja tujuannya. Jadi saya maunya dia kita ikutkan saja gitu. Karena ini berlangsung lama, teman-teman, setiap malam seperti itu berlangsung lama, hampir sekitar setahunan lah, menjelang tahun pertama saya tinggal di rumah tersebut. Itu ada liburan kerja orang rumah, ya kan, rumah sama abangnya sekolah libur, karena abangnya masih sekolah TK kecil waktu itu, 5 tahunan. Pada liburan mereka pulang kampung. Si anak-anak dan istri saya pulang kampung, ditemani sama yang jaga anak-anak saya di kampung. Saya nggak ikut karena kan saya nggak bisa meninggalkan kerjaan, teman-teman. Saya harus, kalau kita orang swasta itu kan liburnya nggak terlalu banyak ya, hanya kalender merah itu aja libur kan. Jadi saya tidak bisa ikut, jadi saya di rumah sendiri karena ada tanggung jawab kerjaan kan, di rumah sendiri. Jadi saya cuma mengantar mereka, istri dan anak saya, dan yang jaga anak saya itu di bandara saja. Jadi saya nggak ikut. Ini ada sesuatu yang aneh di sini, teman-teman. Oke, teman-teman semua, tadi saya katakan bahwa saya tidak ikut pulang kampung ya, jadi otomatis saya tinggal di rumah sendirian. Terus saya informasikan tadi bahwa di depan rumah saya itu ada 3 pohon besar ya, pohon mangga, jambu, dan mangga, ya kan. Salah satu mangga yang ujung itu dekat kandang ayam orang kita Chinese. Jadi ayam mereka itu suka sekali malam tuh tidurnya bertengger di atas pohon mangga saya. Tapi karena saya pikir nggak mengganggu ya, saya biarin aja lah.
Terus kan buahnya tentu sangat lebat teman-teman. Mangga, jambu itu kalau musim buahnya sangat lebat. Jadi rumah saya itu kalau musim buah itu, kalau mangga itu berbuah ya lebat itu suka sekali tetangga-tetangga itu, biasanya ibu-ibu atau budak-budak remaja lah yang suka rujak-rujakan itu ngambil buah. Jadi saya biasanya jumpa mereka itu di hari libur. Cuman kata yang jaga anak saya, hari-hari biasa juga sering orang-orang tuh minta buah-buah untuk rujak-rujakan. Jadi saya bilang sama yang jaga anak saya bilang silakan aja mereka. Malah saya sediakan itu teman-teman. Saya menyediakan satu alat untuk mengambil buah itu, bambu panjang gitu teman, untuk mengambil buah gitu saya sediakan itu. Jadi kadang saya takutnya kalau anak-anak remaja itu suka naik-naik di pohon, takutnya jatuh kan. Jadi saya sediakan itu untuk mereka ngambil. Jadi taruhlah mereka naik pun kita larang sampai tinggi-tinggi gitu. Jadi rumah saya itu seringnya kalau siang tuh agak ramai gitu kan. Terus kebiasaan tetangga kita yang Chinese itu suka mengambil ayamnya itu pas menjelang maghrib teman-teman. Mungkin karena maghrib itu kan ayam gampang ditangkap ya, karena agak remah-remah kan, begitu gelap gitu kan, jadi udah ditangkap. Jadi mereka udah tidur di pohon mangga itu ditangkapnya gitu. Jadi suatu ketika saya pulang tuh sore sampai rumah 4:30, saya tiduran di ruang tamu teman-teman. Tiduran di ruang tamu itu sambil nonton TV, saya ketiduran ya. Suami istri orang kita Chinese itu sama anaknya datang ke tempat saya. Dia panggil saya nggak kebangun karena saya ketiduran kan, saya nggak kebangun. Yang suaminya nih, si Koko ini naik memanjat pagar, lompat. Tapi karena pagar itu agak tinggi teman-teman, dia kan waktu turun lompat itu kan bunyi brak gitu kan. Jadi saya kebangun, saya keluar, saya buka pintu, saya keluar. Saya tengok ada Koko sama istrinya sama anak, saya bilang, oh ada apa kok? Saya bilang gitu. Oh iya, saya mau nangkap ayam, kata si Koko itu kan. Tadi udah permisi kata istrinya, tapi abang kelihatannya tidur jadi nggak bangun-bangun. Jadi Koko terpaksa lompat pagar gitu. Nah, karena dia mau ambil ayam dia lompat pagar ya, akhirnya saya persilakan silakan kalau. Terus akhirnya saya buka pintunya kan, saya buka pintu pagarnya. Jadi istrinya bantu sama anaknya bantu untuk nangkap ayam. Itu ternyata kebiasaan tetangga kita yang orang kita Chinese itu yang punya pelihara ayam itu sering sekali melakukan hal itu di sore hari teman-teman. Maka sering saya kalau sore hari itu saya nggak kunci pagar, saya sengaja buka, karena kan takutnya kalau pas saya terlelap tidur ya kan, dia nanti lompat pagar lagi kan, kasihan. Maka saya buka aja, jadi dia kalau mau nangkap ayamnya sore itu bebas dia. Jadi teman-teman, selain Koko yang tadi suka membuat saya sedikit terganggu ya kalau pas istirahat di ruang tamu itu, kan saya solusinya tadi saya buka pintu pagarnya ya. Jadi takutnya kalau pas saya ketiduran dia kan nggak lompat lagi, jadi saya tidak terganggu lagi misalnya saya ketiduran di ruang tamu waktu istirahat. Jadi hal satu lagi yang agak bikin masalah juga teman-teman, karena sering sore itu kan nggak saya tutup pagar, saya buka ya. Ada anak-anak itu kemarin waktu saya jumpa itu, anak-anak tersebut tuh budak-budak muda gitu kan, ada sebagian anak kecil gitu kan, dia menjelang maghrib tuh ramai dia datang ke rumah ambil buah-buahan. Memang kan ramai teman-teman. Kebetulan waktu itu saya juga
kelelap tidur di ruang tamu kan. Tentu karena dia bising rame kan sambil bercerita dia ngambil buah, bukan hanya mengambil buah aja, tapi kan dia ngumpul tuh kan biasalah anak-anak ini kan kalau udah ngumpul itu kan ceritanya banyak jadi bising ya kan. Saya terbangun juga waktu saya keluar, saya aduh budak-budak nih bising kali, saya bilang gitu kan. Jadi mereka cuma nih, iya oh minta buahnya gitu kan. Oh iya ya silakan saya bilang gitu kan. Jadi mereka ambil buah sambil dia bilang alasannya, iya om kami mau malam mau rujak-rujakan katanya. Oh iyalah saya bilang. Jadi kebisingan mereka buat saya terbangun juga teman-teman. Ya namanya kita juga bertetangga ya, dan juga saya berpikir ya kalau buah itu saya makan sendiri pun gak habis teman-teman, karena saya juga sering bawa buah-buah itu ke tempat kerja ya kan. Jadi untuk teman-teman saya tempat kerja itu saya kasih aja kalau, tapi saya ngambil itu pun nggak yang tinggi-tinggi, yang mudah terjangkau aja saya ambil, saya bawa ke tempat kerja, saya kasihkan kawan-kawan, karena nggak akan habis kita makan sendiri teman-teman, buahnya itu banyak gitu, dan habis berbuah lagi, sebulan lagi gitu. Jadi anak-anak tersebut ikut mengambil, bagi saya itu sangat menolong saya sih untuk menghabiskan buah-buah yang ada di pohon itu gitu teman-teman. Jadi teman-teman, suatu hari saya pulang kerja itu seperti biasa pulang sore, saya terasa pada saya itu capek sekali teman-teman, karena saya merasa capek betul ini kan. Pagar itu saya tutup, jadi saya nggak saya buka, jadi saya pikir biarlah koko lompat lah gitu kan. Tapi saya berharap sih dengan tertutup, karena selama ini saya buka dia nggak masuk gitu kan. Sekali-sekali biarlah ayam dia itu bertengger di atas pohon mangga, atau nggak ada yang ngambil gitu kan. Jadi saya pulang sore itu pagar saya tutup teman-teman, pagar saya tutup ya kan. Seperti biasa saya istirahat sambil tiduran di ruang tamu. Terus saya nonton TV sambil menghilangkan penat gitu kan, karena saya berencana malam saya mau keluar makan kan, karena kan saya di rumah sendiri jadi harus makan luar kan. Paling kalau makan di rumah cuma Indomie gitu aja. Jadi hari itu saya pulang sore, pagar saya tutup, saya istirahat di ruang tamu sambil nonton TV, dengan perhitungan saya kalau saya terlelap tidur seperti biasa, nggak ada yang ganggu gitu kan. Saya berharapnya sih si Koko itu tidak mengambil ayamnya gitu kan. Sekali-sekali boleh lah gitu kan. Terus karena kalau nggak saya buka berarti kan nanti budak-budak itu kan nggak masuk lagi ke halaman rumah untuk ngambil buah ya kan. Jadi apa yang jadi teman-teman, saya kelelap tidur juga. Pas saya kecapean tempat kerja, saya ketiduran teman-teman, tiduran. Jadi di ruang tamu itu yang berbatasan dengan halaman kosong sebelah kiri rumah saya itu, sama depan halaman depan itu kan di samping ada jendela, di depan ruang tamu depan jendela gitu kan. Jadi saya tidur kan dekat jendela gitu kan, di ruang tengah itu sambil nonton TV. Saya ketiduran jam-jam menjelang maghrib lah, udah gelap waktu itu. Saya kebangun juga teman-teman, karena ada sekitar, mungkin di pendengar saya ada sekitar 5 atau 7 orang anak itu bising sekali di halaman samping saya. Suara dia bermain tuh, dari pendengaran saya dia bermain tuh berlompat-lompat sambil berteriak-teriak, ketawa-tawa gitu. Jadi bising kan teman-teman. Saya terbangun karena saya merasa kok dia masuk di samping halaman rumah saya kan. Jadi dari dalam ruang tamu itu, dalam rumah saya berteriak, woi
jangan bising, udah sore, saya bilang gitu kan. Dia nggak iru anak-anak tersebut tuh. Saya bilang, woi diam, saya bilang gitu kan. Masih nggak iru teman-teman. Nah, akhirnya hati saya agak gerem sedikit gitu kan. Saya keluar, saya tengok di depan kan nggak ada, karena dengarnya saya kan di samping rumah saya kan, di halaman kosong itu. Di halaman depan nggak ada, saya tengok berarti nggak ada orang ambil buah kan, nggak ada anak-anak yang ambil buah, koko juga nggak ada ambil ayam. Saya tengok halaman samping kok nggak ada juga. Tadi suara rame anak-anak itu di mana, saya bilang gitu kan. Suara itu bising sekali teman, bisa membuat saya terbangun gitu. Sampai saya teriak itu dia nggak diam gitu. Waktu saya keluar, saya tengok kok nggak ada anak-anak bermain. Jadi saya cari sampai ke belakang kan, sampai ke belakang rumah, nggak ada juga. Jadi saya bilang, Mas, tadi siapa yang main di sini, rame betul gitu. Kedengarannya itu sekitar 5-7 orang anak-anak gitu. Tapi kok nggak ada gitu kan. Terus aduh, saya cari tengok lagi ke belakangan, nggak ada juga. Terus saya di belakang, saya berhentikan teman, saya coba dengarkan apakah jadi teman-teman, sampai halaman belakang itu kan anak nggak saya jumpai ya, karena di samping nggak saya jumpai, sampai ke belakang nggak saya jumpai. Saya kembali lagi masuk dalam rumah kan, saya hidupin lampu samping sama belakang saya hidupin kan, udah mulai gelap kan, hidupin. Terus saya buka pintu belakang. Jadi ruang tamu itu ada pintu belakangnya, depan dan belakang. Pintu belakang menuju halaman belakang, pintu depan itu menuju halaman depan. Jadi saya buka dari belakang, saya hidupin lampu kan. Saya tengok-tengok memang nggak ada anak-anak main ya. Samping itu kan memang udah gelap, tak mungkin anak-anak jam situ main kan. Jadi karena belakang saya kan terbatas tembok teman-teman, rumah belakang itu kan tertembok juga. Jadi saya dengerin dari tembok itu, apakah mikir saya orang belakang rumah saya ini ada tamu anak-anak gitu, jadi mereka bising gitu kan. Ternyata nggak ada juga. Karena saya nggak jumpain ya kan anak-anak tersebut siapa yang tadi main. Ya, akhirnya ya udah, saya masuk ke rumah lagi, saya tutup pintu belakang ya kan. Terus maghrib, saya maghriban dulu, habis itu saya pakai mobil keluar cari makan kan. Habis maghrib saya keluar cari makan, saya pulang ya seperti biasa, karena saya di rumah sendiri teman-teman. Jadi malam itu ya aktivitas saya cuma ya nonton TV doang gitu, nggak ada yang lainnya. Jadi pulang dari makan sekitar jam 8:30. Saya di tempat makan tuh memang saya habiskan waktu untuk ngobrol daripada di rumah juga sendirian gitu kan. Jadi ngobrolnya tempat makan sama teman-teman gitu kan. Udah sampai rumah, saya pikir besok sama pagi saya istirahat. Tapi saya istirahat di kamar. Saya nggak terpikirkan tentang yang kejadian sore tadi itu teman-teman. Anak-anak itu nggak ada suara tapi nggak ada orang tuh, tapi saya nggak kisahkan gitu kan. Ya, saya tak kisah lah teman-teman itu. Saya tidur lebih cepat saya, karena perhitungan saya kan pagi kerja, jadi cepat. Tengah malam teman-teman, sekitar jam 12-an lewat ya kan, saya terbangun lagi dengan suara anak-anak yang bising seperti tadi sore. Benar hatiku, buset dah enak. Saya tengok di dinding itu, jam 12 malam ya, jam 12 malam lebih, kenapa anak-anak ini masih bising suaranya gitu kan. Apa pasal nih anak-anak rame tengah malam gitu kan. Saya keluar dari kamar kan teman-teman, saya keluar dari kamar tuh, saya tengok di ruang tamu kan kosong ya kan,
suara itu kan dengar di belakang. Saya buka pintu belakang tuh, ruang tamu tuh yang menuju ke belakang tuh, nggak ada anak-anak main, ya kan. Saya beralih ke samping, ruang samping itu, halaman samping, nggak ada juga anak-anak. Tapi suara dari mana mesti sekali gitu kan. Terus saya pikir suaranya kan sekitar belakang samping gitu. Jadi kalau semua tutup tembok kan perhitungan saya itu menggema kalau nggak di samping di belakang gitu kan, area mereka bermain. Saya perhatikan rumah belakang itu nggak ada juga tanda-tanda anak-anak yang masih bermain tengah malam gitu kan. Dan akhirnya karena saya lihat kok ini suara nggak ada orangnya gitu kan, saya kembali tidur lagi. Dan lagi saya mikir besok pagi lah, bodo amat lah dengan suara anak-anak tersebut gitu kan. Saya tidur lagi untuk melakukan besok aktivitas kerja pagi gitu kan. Cuman sebelum tidur tuh saya sempat terpikir teman-teman, anak-anak ini dari mana ya suaranya, tapi perasaan anak-anak ini bukan satu orang tapi agak banyak gitu, sekitar 5-7 orang lah suara itu kalau rasa bermain itu bising gitu kan. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semua, dari kejadian semalam itu kan saya mencoba mencari tahu teman-teman, penasaran nih ceritanya, saya pengen tahu. Kebetulan pagi itu waktu saya mau berangkat kerja, saya bengok itu pagar tuh, saya jumpa sama tetangga saya yang sebelah kanan. Bapak itu juga persiapan mau kerja kan. Karena jumpa tetangga saya ini, saya mendekatinya, terus saya bertanya sama bapak tersebut, Pak, saya bilang gitu kan, boleh nanya nih, saya bilang gitu. Dia bilang, ada apa bang? Enggak, saya mau nanya, tetangga saya yang belakang rumah itu anaknya banyak ya, saya bilang gitu. Terus bapak tersebut kan, dia kan orang lama juga di situ kan, jadi dia tahu, otomatis tahu kan, karena kan ada aktivitas RT RW ya, jadi mereka kan saling mengenal. Terus bapak tersebut cerita sama saya, enggak juga bang, dia anaknya cuma 2 tapi sudah besar semua tuh, yang paling kecil SMP lah katanya. Oh, saya bilang gitu. Terus dia tanya sama saya, kenapa bang? Nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Kelihatannya kok rame ya keluarganya gitu kan. Saya dengar kelihatannya sering banyak anak-anak itu, suaranya rame di belakang. Oh, mungkin teman-teman yang anak yang SMP itu kali pada main di rumah rame gitu kan. Oh, saya cuma bilang gitu aja kan. Cuma saya nggak menceritakan kronologisnya teman-teman sama tetangga saya ini kan. Saya nggak menceritakan bahwa saya mendengarnya kejadian itu malam hari. Jadi saya pura-pura hanya pengen tahu aja lah, penasaran kira-kira tetangga saya yang belakang rumah itu anaknya banyak nggak, sehingga kelihatan rame gitu kan. Jadi setelah saya dapat informasi tersebut, saya akhirnya tahu teman-teman, oh jadi yang selama ini, yang semalam saya jumpai dari sore sampai malam itu memang suaranya aja yang ada, tetapi anaknya nggak ada gitu. Jadi langsung saya terpikiran, oh mungkin teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya di luar sana sudah bisa menebak, dia adalah teman-teman anak saya yang mungkin tidak nyata, jadi suaranya ada tapi wujudnya nggak ada. Kalau wujudnya ada tuh kita tidak bisa menengoknya gitu. Jadi dari situ saya paham, oh berarti yang saya dengar adalah teman-teman anak saya yang dalam arti di sini adalah tidak real atau gaib. Dari situ, tapi saya dari video saya sebelumnya kan teman-teman sedikit horor tahu ya bahwa
saya sudah sering mengalami kejadian seperti itu kan. Jadi karena saya mengalami kejadian ini yang dari sore sampai malam itu, saya anggap itu sign atau sinyal dari teman-teman anak saya bahwa dia sedang mencari anak saya gitu kan. Cuman mungkin bahasanya beda karena dia tidak bisa menanya langsung ke saya dengan bahasa yang sama, maka dia menunjukkannya dengan suatu keributan yang membuat saya terbangun di saat saya di rumah sendirian gitu kan. Dan dalam arti dia menunjukkan, oh aku adalah teman anakmu gitu. Itu cara pandang saya, karena saya kan bahasa kan kita nggak tahu, bahasa mereka kita nggak tahu. Cuman kan kejadian ini kan berulang dari sore sampai malam teman-teman dan sahabat semua ya. Suaranya sama, bisiknya sama, tetapi wujudnya nggak ada. Jadi ya apalagi yang harus saya pikirkan kan, pasti kesimpulan saya adalah mereka, dari teman-teman anak saya. Dari kejadian ini teman-teman, saya bisa mengerti kenapa anak saya suka terbangun malam hari dan main beras. Mungkin di situ ada teman-temannya yang lain yang mengajak mereka bermain, maka kadang saya menunggunya kan lama teman-teman, sampai setengah jam atau bahkan kadang sampai 1 jam kan, sampai dia puas main. Itu logikanya kalau orang main sendiri kan nggak bisa selama itu kan. Kadang saya menunggu itu sampai di tempat itu sampai tertidur gitu kan, nanti dia selesai baru dibangunkan saya. Jadi di situ kan otomatis pikiran saya mengarahnya ke sana. Jadi karena saya udah tahu ada penghuni lain di rumah saya, ya apa boleh buat kan. Maka saya berpikir kenapa rumah samping kanan itu menembok sampai tinggi, yang belakang sampai tinggi, itu pasti alasannya ada hubungannya dengan itu. Karena biasanya kalau kita bertetanggaan itu kan, kalau samping itu kan nggak full ya, menembok itu sampai ujung ke ujung ya. Jadi batasnya betul-betul tembok. Biasanya kan depan masih ada sela udara untuk bisa saling tertengok kiri kanan gitu. Kalau yang orang kita Chinese itu kan depan sampai full, cuman bedanya dia kandang ayam gitu kan. Jadi betul-betul saya dikelilingi tertutup, ya cuma ruang depan itu aja yang terbuka rumah saya itu. Nah itulah teman-teman kisah saya dengan teman-teman gaib anak saya. Dalam arti mereka saya tidak nampak, suara nampak, tapi mereka bisa bermain dengan anak saya. Saya nggak tahu, saya yakin mungkin anak saya bisa menengoknya karena dia bisa mengajaknya bermain, mungkin karena cuma saya mungkin tidak bisa. Jadi saya cuma melihat sign-nya aja bahwa mereka ada. Oke teman-teman, itulah cerita saya untuk yang video kali ini. Next saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang lain. Untuk itu selalu ikutin terus channel saya di Sedikit Horor ini. Kita berbagi pengalaman, ya kan. Saya yakin hal seperti ini juga sebagian teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana juga ada yang mengalaminya. Tapi dengan keyakinan bahwa mereka ada, ya kita tidak perlu mempermasalahkan. Kalau saya tidak perlu mempermasalahkan, saya menganggap selama kita tidak saling merugikan, okay. Oke teman-teman, di next video saya akan mengisahkan cerita pengalaman saya. Saya kedatangan tamu 2 kuntilanak atau sundel bolong dan 4 pocong. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Ceritanya agak ngeri-ngeri sedap. Untuk itu ikuti terus channel saya Sedikit Horor. Kita berbagi cerita yang
sedikit-sedikit aja horornya, tidak terlalu seram. Oke, tapi yang kali ini mungkin the next video ya yang saya bikin ini ceritanya agak sedikit, bukan sedikit lagi tapi banyak seremnya teman. Oke, see you the next video saya. Jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa subscribe. Bye bye.